Dewan juri yang saya hormati, dan teman-teman yang berbahagia dimanapun berada. Hari ini saya akan membawakan cerita. Namun sebelum saya bercerita, dengarkan dulu nih lagu dari saya. Saijaan dan ikan todak, cerita rakyat kota baru, dikarang almarhum sastrawan asli kota baru. Ayo kawan rajin membaca agar kita luas wawasan. Ayo kawan, ingatlah kata guru, kenalilah budaya kita. Nah teman-teman, judul cerita saya ini adalah Hikayat Saijaan dan Ikan Todak yang dikarang oleh Bapak Eko Suryadi W.S., Sukri Munas, dan Sulaiman Nazam. Teman-teman, lima Bali pagarnya pepaya. Mau dengarkan cerita saya? Biar kalian tambah asyik nih. Ayo, yang jauh sini mendekat ke depan. Nah, yang sudah di depan nih, pandangan kalian ke saya ya. Jangan lupa mulutnya dikunci. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang datu yang sangat sakti mandraguna, yang bernama Datu Mabrur. Datu Mabrur mempunyai keinginan dan cita-cita yang sangat mulia untuk anak-anak, cucu, dan keturunannya kelak. Teman-teman, kalian punya cita-cita tidak? Oh, aku nih punya cita-cita menjadi seorang ahli bahasa. Jangan kalah ya dengan Datu Mabrur yang punya cita-cita tinggi. Atas keinginannya itulah Datu Mabrur pun pergi bertapa ke tengah laut di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Saat Datu Mabrur bertapa, beliau tidak mengenal waktu. Malam, siang, hujan, pada datang. Datu Mabrur terus bertapa dan terus memohon kepada Sang Pencipta. Penonton, kata Bu Guru nih, jika memiliki keinginan, jangan lupa berdoa dan berusaha agar keinginan kita bisa tercapai. Saya lanjutkan lagi ya ceritanya. Datu Mabrur terus bertapa tanpa lelah. Pada suatu ketika, tiba-tiba bergelora. Datu Mabrur dikejutkan oleh serangan mendadak dari seekor ikan yang sangat besar. Serangan itu berulang-ulang, namun Datu Mabrur menepisnya hingga ikan itu jatuh terpelanting ke air. Di sekeliling batu karang, ribuan ikan telah mengepung dengan gigi yang tajam. Dan pada serangan terakhir, ikan besar itu kembali terpelanting jatuh di karang. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semediku? Ikan apa kamu? Aku ikan todak, raja ikan todak. Semedimu telah membuat laut bergelora. Kami semua terusik dan kami memutuskan untuk menyerangmu, Datu. Kata raja ikan todak terengah-engah. Tubuhnya terjepit di selah karang yang tajam. Ternyata yang menyerang Datu Mabrur adalah seekor ikan todak besar. Siapa yang pernah melihat ikan todak besar?
Ayo kita rame-rame ke tempat wisata Sering Laut Kota Baru. Di sana ada patung ikan todak besar. Datu Mapur memandang ikan-ikan itu banyak sekali. Ada ikan terisi, selangat, lajang, tembang, julung-julung. Dan ada juga ikan kesukaan aku, ikan kipar. Teman-teman, masih setia bersama saya? Ke laut memancing ikan, dapatnya ikan hiu. Ingatlah Moyang berpesan, jangan merusak laut Kota Baru. Nah teman-teman, ternyata Rajikan Todak marah karena merasa terganggu dan terusik saat Datu Mapur bertapa. Jadi itu rakyatmu Todak. Iya Datu, kami mengaku kalah dan kami bersepakat akan menyerah dan akan memenuhi apa yang kamu inginkan, kata ikan todak. Datu, tolonglah aku. Jika Datu mau menolongku, aku berjanji akan memenuhi keinginan Datu, kata ikan todak. Sebagai sesama makhluk, baiklah, aku akan menolongmu Todak. Dengan perlahan, Datu Mapur mengusap tubuh ikan todak yang luka. Ajaib! Darah dan luka di sekujur tubuh ikan todak mengering seketika. Datu Mapur menurunkan ikan todak ke laut. Saijaan, kata ikan todak. Saijaan, sahut Datu Mapur. Ikan todak pun kembali ke dasar laut. Langit semakin terang dan laut pun semakin tenang. Datu Mapur terus berdiri memandang ke lautan yang luas. Saat pertapan Datu Mapur berakhir, Datu Mapur dikejutkan oleh suara gemuruh yang berasal dari dasar laut. Jutaan ikan-ikan mendorong dan memunculkan sebuah daratan dari dasar laut. Ikan itu berteriak sambil menyebut, "Saijaan, saijaan, saijaan, saijaan." Daratan itu terus muncul ke atas laut. Ikan todak memenuhi sumpahnya memberikan Datu Mapur sebuah pulau. Datu Mapur tercengang menyaksikan kejadian itu. Kemudian pulau itu diberi nama Pulau Halimun yang disebut Pulau Laut karena berasal dari laut. Ikan todak pun menjadi maskotnya Kota Baru. Nah teman-teman, begitulah cerita saya. Seru kan? Sebagai generasi penerus nih, kita harus menyayangi dan menjaga pulau kita. Jangan sampai membuang sampah ke laut. Karena laut kita sudah dangkal. Dikhawatirkan pulau kita ini akan kembali ke dasar laut. Karena tertimbun sampah. Sekian dulu cerita saya ini. Yuk kita cintai negeri kita, kenali budayanya, dan bangga pada bangsa kita, Indonesia. Saijaan, sairing sakata, sairing sajalan. Wassalamualaikum warahmatullahi